Pernah nggak sih lo ngerasain kerja keras banting tulang dari pagi ketemu malam, deadline ngejar-ngejar, kopi udah kayak air putih, tapi pas akhir bulan pegang gaji, kok ya gitu aja, nggak ada feel senengnya, nggak ada rasa ini hasil jerih payah gue. Kayak lo lagi lari kenceng banget di jalan yang nggak lo kenal. Capek iya, keringetan iya, tapi lo nggak tahu arahnya kemana dan tujuan lo apa. Atau mungkin lo ngerasa kayak robot, bangun, kerja, dapet duit, bayar tagihan, ulang lagi. Kayak siklus yang gak ada habisnya. Lo capek kerja, iya jelas. Tapi lo juga gak ngerasa hidup yang sebenarnya. Ada yang salah nih. Nah, kalau lo sering ngerasain hal yang kayak gini dan pengen nemuin insight atau sudut pandang baru buat ngelewatinnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Karena di sini kita bakal sering ngobrolin hal-hal relate seputar pengembangan diri dan cara menikmati hidup di tengah kesibukan. Salah satu hal yang mungkin gak lo sadari tapi punya pengaruh gede banget ke perasaan ini adalah cara lo gunain uang. Duit emang penting, gak munafik lah ya. Semua butuh duit. Buat makan, buat tempat tinggal, buat transportasi. Tapi kalau fokus lo cuma numpuk duit tanpa ada value yang lo dapat dari pengeluaran itu, ya wajar aja lo ngerasa kosong. Kerja keras lo kayak cuma buat survive, bukan buat thrive. Dan di video ini gue pengen ngajak lo buat mikir dikit soal gimana caranya biar uang yang lo hasilin dari kerja keras itu bisa benar-benar bikin lo ngerasa hidup, bukan cuma buat bayar cicilan doang. Coba deh lo jujur sama diri sendiri. Selama ini sebagian besar uang lo lari kemana? Apa cuma buat kebutuhan pokok yang mau nggak mau harus dibayar? Cicilan rumah, cicilan motor, bayar listrik, belanja bulanan, itu semua penting dan gue ngerti banget. Tapi kapan terakhir kali lo ngeluarin uang buat sesuatu yang benar-benar bikin lo seneng? Bukan cuma seneng sesaat, kayak beli makanan enak, tapi yang ninggalin memori atau pengalaman yang berharga. Ini bedanya, uang yang lo pakai buat bayar hidup sama uang yang lo pakai buat ngejalanin hidup. Uang buat bayar hidup itu kayak bahan bakar mobil. Lo butuh biar lo bisa jalan. Tapi kalau lo cuma isi bensin terus tanpa pernah nyetir ke tempat yang lo suka, ya percuma dong. Lo cuma muter-muter di situ aja. Nah, uang buat ngejalanin hidup itu kayak tiket liburan. Kayak ikut workshop yang lo pengen banget. Kayak beliin hadiah kecil buat orang yang lo sayang. Itu yang ngasih warna, yang ngasih rasa ke kehidupan lo. Gua nggak bilang lo harus boros atau foya-foya ya. Tapi coba deh alokasiin sebagian kecil dari hasil kerja keras lo buat hal-hal yang bener-bener lo nikmatin. Yang bikin lo ngerasa alive. Mungkin lo suka banget ngopi di kedai yang suasananya asik. Sekali jangan cuma bikin kopi instan di rumah. Datengin tempat itu, nikmatin atmosfernya, ngobrol sama barista. Itu bukan cuma soal kopi, tapi soal experience. Atau lo punya passion di bidang fotografi, nabung dikit buat beli lensa baru atau ikut kelas fotografi. Itu investasi buat diri lo sendiri, buat passion lo. Kadang kita kejebak sama yang namanya keharusan, yang sebenarnya cuma keinginan yang kita justify jadi keharusan. Dan parahnya lagi, kita sering ngelakuin ini tanpa sadar. Gue punya temen, sebut aja namanya Arya. Dia kerja kantoran, gajinya lumayan lah. Tapi tiap bulan dia selalu ngeluh bokeh. Pas gue tanya, ternyata hampir separuh gajinya habis buat nongkrong di tempat fancy tiap weekend. Alasannya biar nggak dibilang nggak gaul, biar bisa networking. Padahal kalau gue perhatiin dia lebih banyak main HP atau ngobrol sama temen-temen yang itu-itu aja. Networkingnya juga kayak nggak ada hasil yang signifikan. Tapi dia terus lakuin itu karena ngerasa harus. Ada pressure dari lingkungan pertemanannya. Ujung-ujungnya dia capek kerja buat ngebiayain gaya hidup yang sebenarnya nggak terlalu dia nikmatin. Dia pengen banget liburan, pengen nabung buat DP rumah, tapi uang yang selalu habis duluan buat keharusan yang palsu itu. Ini contoh nyata gimana kita bisa kejebak sama keharusan yang sebenarnya cuma keinginan, yang kita paksain jadi kebutuhan.
kita jadi kerja keras buat sesuatu yang nggak benar-benar bikin kita bahagia atau maju. Coba deh bedain mana kebutuhan yang benar-benar esensial dan mana keinginan yang cuma didorong sama pressure, lingkungan atau iklan. Jangan sampai kita kerja keras cuma buat impress orang lain, tapi diri sendiri malah nggak kebagian nikmatinnya. Gue ingat uang itu cuma alat, alat buat mencapai tujuan lo, alat buat ngebantu lo ngerasain hidup yang lebih baik, bukan tujuan akhir itu sendiri. Bahkan, banyak penulis dan tokoh terkenal yang punya pandangan serupa soal ini. Salah satu kutipan yang sering gue dengar adalah dari Benjamin Franklin. Uang tidak pernah membuat seseorang bahagia dan tidak akan pernah. Tidak ada dalam sifatnya untuk menghasilkan kebahagiaan. Semakin banyak yang dimiliki seseorang, semakin banyak yang diinginkannya. Kutipan ini cukup nampol buat gue. Uang itu sendiri nggak punya kekuatan untuk bikin kita bahagia. Kebahagiaan itu datang dari bagaimana kita menggunakan uang itu untuk hal-hal yang selaras dengan nilai-nilai dan passion kita. Ada juga dari penulis lain yaitu Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad juga menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Fokusnya bukan cuma numpuk uang, tapi bagaimana uang itu bisa bekerja untuk kita dan menghasilkan aset yang memberikan value lebih dari sekedar materi. Intinya sama, uang itu alat, jangan biarkan alat ini mengendalikan hidup lo. Lo yang harus pegang kendali dan gunain uang itu sesuai dengan apa yang benar-benar penting buat lo. Jangan sampai lo kerja keras cuma buat numpuk alat yang gak pernah lo pakai buat ngebangun kebahagiaan lo sendiri. Nah, selain pikirin gimana caranya nikmatin hasil kerja keras lo sekarang, ada dua teman penting nih yang perlu lo kenalan lebih dekat biar hidup lo makin tenang dan gak cuma gitu-gitu aja, yaitu dana darurat dan investasi jangka panjang. Dana darurat ini kayak airbag di mobil lo. Lo nggak berharap bakal kepake. Tapi kalau tiba-tiba ada kejadian nggak enak kayak mobil rusak, dipecat, atau ada kebutuhan mendesak lainnya, lo udah punya bantalan yang nggak bikin lo langsung panik jungkir balik. Idealnya sih dana darurat ini cukup buat nutup pengeluaran bulanan lo minimal 3-6 bulan ke depan. Jadi lo nggak perlu langsung jual aset atau ngutang sana-sini pas lagi kepepet. Terus ada lagi yang namanya investasi jangka panjang. Ini kayak lo lagi nanam pohon, sekarang mungkin belum kelihatan hasilnya. Tapi bertahun-tahun kemudian, lo bisa nikmatin buahnya. Investasi ini macam-macam. Kayak reksadana, saham, kalau udah ngerti ilmunya, properti, atau bahkan bisnis. Tujuannya buat ngembangin uang lo biar nggak cuma kegerus inflasi. Tapi juga bisa bantu lo mencapai tujuan-tujuan finansial lo di masa depan. Kayak pensiun yang nyaman atau punya rumah impian. Bedanya sama, ngabisin uang buat hal-hal konsumtif. Investasi ini kayak lo lagi nyiapin bekal buat masa depan lo. Jadi kerja keras lo hari ini nggak cuma buat hari ini aja, tapi juga buat hari esok yang lebih baik. Mungkin kedengarannya agak serius ya, tapi intinya gini. Dengan punya dana darurat, lo jadi lebih tenang ngejalanin hidup karena udah punya safety net. Dan dengan investasi jangka panjang, lo kayak lagi nyicil kebebasan finansial lo di masa depan. Jadi uang yang lo hasilin gak cuma habis buat kebutuhan sehari-hari, tapi juga bekerja lagi buat lo. Jadi buat lo yang lagi ngerasa capek kerja, tapi kok yang gak ngerasa hidup, coba deh lirik lagi cara lo gunain uang. Jangan-jangan selama ini lo cuma fokus buat bertahan hidup, tanpa sempat menikmati hidup dan mempersiapkan hidup. Kerja keras itu mulia, tapi jangan sampai lo lupa sama diri lo sendiri. Lo berhak ngerasain hasil dari jerih payah lo dalam bentuk kebahagiaan dan pengalaman yang berharga. Coba deh share di kolom komentar pengeluaran kecil apa yang lo lakuin belakangan ini, yang benar-benar bikin lo senang atau ngerasa hidup. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan ingat, hidup itu lebih dari sekedar kerja dan gaji. Uang bisa jadi alat yang powerful buat ningkatin kualitas hidup lo. Asalkan lo gunain dengan bijak dan sesuai sama nilai-nilai dan passion lo. Jangan cuma capek kerja, tapi juga nikmatin hidup lo. Sampai ketemu di video berikutnya.